Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Solawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Ilham adalah semacam ilmu laduni yang Allah curahkan kepada manusia, dan menghujamkannya ke dalam hati manusia, yang dengannya, manusia mampu menyingkap segala rahasia, dan dapat memperjelas segala hakikat. Di antara contoh-contoh yang nyata, dalam Al-Quran mengenai ilmu laduni, terdapat dalam surat Al-Kahfi tentang hamba yang soleh Khidir, yang diminta oleh Musa, sebagai temannya untuk belajar ilmu dari orang tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Al-Kahfi ayat 65-66. Sekalipun Musa adalah seorang nabi dan rasul, tetapi Allah tidak pernah mengajarkan kepadanya sesuatu seperti yang Allah ajarkan secara khusus kepada hamba yang soleh tersebut, berupa ilmu laduni yang dapat menyingkap rahasia-rahasia gaib, yang tidak pernah diketahui Nabi Musa sebelumnya. Seorang hamba yang soleh tadi, diberikan pengetahuan oleh Allah, sehingga dia mengetahui bahwa di sana ada seorang raja yang ingin merampok kapal dan membegalnya. Oleh karena itu ia membocorkan perahu yang dimiliki kaum fakir dan miskin, supaya tenggelam dan menyelamatkannya dari raja yang zalim. Allah juga memberikan pengetahuan kepadanya, bahwa anak yang dibunuhnya itu, akan berbuat durhaka terhadap kedua orang tuanya yang soleh, lalu Allah menghendaki untuk menggantikan keduanya, dengan anak yang lebih baik darinya. Sebagaimana ia juga tahu, bahwa di bawah dinding yang akan dia hancurkan itu, terdapat harta karun milik dua anak miskin di kota. Kedua orang tuanya adalah orang soleh, lalu orang tuanya membangun tembok, untuk menyimpan harta karun itu untuk kedua anaknya, sampai mereka berdua dewasa dan dapat menikmati harta itu. Hamba yang soleh itu, Khidir, berkata bahwa apa yang dilakukannya itu bukan keinginannya, akan tetapi merupakan perintah Allah Ta'ala. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki, agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu, menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah, tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Kahfi, ayat 82. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang bisikan, atau ilham Tuhan yang mungkin diberikan kepada selain para nabi dan rasul. Hal itu terjadi pada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang kejam, dan melampaui batas telah bersikap sombong, menjadikan penduduk Mesir menjadi beberapa golongan, setiap golongan berada dalam naungan kekuasaannya. Terjadilah penindasan dan kezaliman yang luar biasa atas Bani Israel, karena mereka berseberangan akidah dengannya. Fir'aun yang terlaknat, merasa bahwa itu merupakan ancaman bagi kekuasaannya, karena adanya golongan ini di Mesir. Maka ia segera mencari solusi yang kotor, untuk menghilangkan ancaman yang berasal dari golongan ini. Hal itu dilakukan dengan cara menyembelih setiap anak lelaki, dari anak-anak Bani Israel yang baru dilahirkan, sehingga populasi kaum lelaki mereka tidak bertambah. Sedangkan Musa alaihissalam, dilahirkan pada situasi yang genting, di mana bahaya mengancam jiwanya dan kematian mengitarinya. Situasi inilah yang membuat ibunya kebingungan, ketakutan akan tersebar luasnya kelahiran anak tercintanya. Dia dan bayinya berada dalam kegelisahan. Dia merasa tidak mampu melindungi dan menyembunyikan anaknya. Dari sinalah campur tangan Tuhan bermula. Ibunya selalu dihantui oleh rasa kegelisahan yang mencekam, dan terbesitlah dalam benak ibunya sebuah ide yang harus dilakukan. Lalu Allah mewahyukan cara itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil.
Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Qasas, ayat 7. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa iman, takwa, dan ikhlas adalah wujud penghambaan kepada Allah, dan segala sesuatu yang membawa kepada penyucian hati, dan penerangan ruh dapat menjadikan manusia siap untuk menerima bisikan dan ilham dari Allah Ta'ala, di mana Dia akan menunjukkannya ke jalan kebaikan dan kebenaran, dan akan membimbingnya ke jalan kemuliaan dan akan memberikannya petunjuk. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka, dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Muhammad, ayat 17. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut, ayat 69. Psikolog kontemporer tidak menyanggah pendapat yang mengkaji tentang ilham ketuhanan ini, namun, ketika mereka mengkaji suatu pemikiran yang muncul secara tiba-tiba, mereka dengan serta-merta menyebutnya dengan istilah ilham atau iluminasi. Menurut mereka ilham itu adalah pemikiran-pemikiran baru yang muncul secara tiba-tiba, ketika seseorang sedang mencari solusi dari problem yang dihadapinya. Mereka mengorientasikan ilham ini, sebagai sesuatu yang terpancar dari akal si pemikir itu sendiri, bukan sesuatu yang berasal dari faktor eksternal. Ketika manusia berpikir tentang problem apapun sejenak, tanpa ada petunjuk terhadap solusi dari permasalahan itu, kemudian ia meninggalkannya, biasanya dalam beberapa waktu, otaknya kembali jernih kemudian kembali untuk berpikir tentang masalah itu selanjutnya. Peristiwa di tengah-tengah waktu istirahat tersebut, yang disebut oleh psikolog sebagai waktu penjernihan, terjadi perubahan-perubahan penting dalam proses berpikir. Yang pertama, melepaskan pikiran dari gangguan-gangguan yang mencegahnya, untuk menemukan solusi. Kedua, mendinginkan otak dari curahan tenaga yang telah digemboskannya, sebagai transformasi pemikiran dalam sebuah persoalan, di mana kalau berpikir ulang tentangnya akan semakin jernih. Ketiga, peristiwa model pengaturan ini, dalam pengetahuan manusia dapat membawa kejelasan antara beberapa relasi yang sebelumnya tidak jelas. Lalu muncullah ide-ide baru, dan ketenangan dalam mencari solusi atas sebuah problem. Pada kenyataannya, tidak terdapat pertentangan antara apa yang dikemukakan oleh para psikolog modern, dalam interpretasi mereka terhadap pemikiran baru, dengan penafsiran secara religius tentang ilham itu sendiri. Para psikolog modern tetap memegang interpretasi mereka, melalui proses fisiologis yang turut melengkapi organ otak, dan melalui proses cek psikologis yang mengiringinya. Akan tetapi tokoh agama, dengan segala penerimaannya terhadap adanya proses fisiologis, yang turut melengkapi organ otak dan proses psikologis yang mengiringinya, mereka tidak terhenti di sana, bahkan melampaui tingkat penafsiran ini. Mereka berpendapat, bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam ini, dan yang menjadi pengatur bagi semua urusan-urusannya, terkadang kehendaknya, tertuang dalam proses berpikir di kalangan sebagian manusia, melalui segala cara, di mana itu dapat menunjukkan mereka, ke dalam penyingkapan terhadap beberapa hakikat, yang Allah ingin mengilhami mereka lewat jalan itu, lalu tampak jelaslah, bagi mereka hakikat-hakikat ini seolah terpancar di dalam akal mereka, secara tiba-tiba. Terkadang kehendak Allah untuk memberikan ilham, itu bertepatan dengan saat seseorang berpikir tentang sesuatu. Allah bisa melimpahkannya kapanpun Allah kehendaki, kepada para nabi dan rasul-Nya, dan hamba-hambanya berupa bisikan-bisikan dan ilham. Para psikolog muslim terdahulu sejak lama membuat interpretasi tentang ilham, yaitu sebuah tafsiran yang sesuai dengan konsep agama, dan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Imam Al-Ghazali misalnya, berkaitan dengan pendapat-pendapatnya yang telah lalu mengenai bisikan-bisikan, dan ilham mengemukan dalil kati untuk mentasi pandangannya tentang ilham itu sendiri. Keajaiban mimpi yang benar dapat membuka tabir alam gaib. Apabila hal itu terjadi pada saat tidur, maka tidak mustahil hal itu terjadi pada saat terjaga. Al-Ghazali berkata, tidak dibedakan antara kondisi tertidur dengan kondisi terjaga, kecuali kalau sedang tidak enak perasaan, dan atau sedang tidak respon, dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, faktor eksternal. Betapa banyak orang yang sedang terjaga, berakal tidak dapat mendengar, melihat karena sibuk dengan dirinya sendiri. Al-Ghazali sepakat dengan Ibnu Sina, dalam menginterpretasikan wahyu atau ilham, yang terjadi pada sebagian manusia dalam bentuk mimpi,
yang mana pada saat itu, jiwanya sedang terhubungan dengan alam malakut yang paling tinggi, dan sedang mendapatkan tiupan wahyu, atau ilham dari Tuhan. Yang dimaksud dengan mimpi dalam Al-Quran adalah, penglihatan yang jujur, mimpi yang benar, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul-Nya, dan kepada manusia selain mereka dengan wahyu atau ilham tertentu, atau mengabarkan kepada mereka, melalui satu perkara yang akan terjadi suatu saat nanti. Contoh dari hal itu adalah, mimpi yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Yusuf, Surat 4. Mimpi ini nantinya benar-benar terwujud, ketika Yusuf menghadirkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Pada saat mereka mendatanginya, mereka bersujud sebagai rasa hormat kepadanya. Al-Quran juga menyebutkan, mimpi yang dialami oleh masing-masing, dari dua pemuda yang dimasukkan ke dalam penjara bersama Yusuf, dan Yusuf menafsirkan mimpi keduanya, sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan, mimpi yang dilihat oleh Raja Mesir. Raja berkata, kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina, yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang petik terbalik bir mimpiku itu, jika kamu dapat mena petik terbalik birkan mimpi. Yusuf, ayat 43. Interpretasi Yusuf terhadap mimpi ini adalah benar. Begitu juga mimpi yang dialami Rasulullah, pada tahun yang di dalamnya Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaibiyah, bahwa ia bermimpi masuk kota Makkah dan tawaf di Baitullah. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala, dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Al-Fat, ayat 27. Pada akhir diskusi mengenai bisikan dan ilham ini, kami menyebutkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan bisikan yang diberikan kepada Nabi Allah Musa. Kami wahyukan kepada Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Al-A'raf, ayat 160. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Al-A'raf, ayat 117. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Asy-Syu'ara, ayat 52. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Al-Ghazali, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui belajar dan usaha, atau melalui pembelajaran manusia. Kedua, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui kasyaf dan ilham, yakni melalui pembelajaran Rabbani. Jika keduanya dipelajari dengan benar berdasarkan petunjuk Allah, maka keduanya akan bisa sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Wallahu a'lam bishawab.